Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Bu, saya mau nanya, bagaimana perkembangan Islam pada saat ini yang dihadapkan pada pembaruan dan modernisasi, baik di bidang budaya maupun teknologi. Menurut Ibu, kayak mana sih kondisi perkembangan pembaruan Islam pada saat ini? Ya, yang namanya yang zaman dulu sama sekarang pasti beda ya. Yang dulu tuh masih cara tradisional, mungkin masih susahnya di bidang teknologi. Namun kebudayaan sudah ada. Kalau di zaman sekarang ini, ya teknologi itu kan udah maju. Jadi kayak misalnya kebudayaan juga kita akan berubah gitu. Contohnya di masa corona sekarang ini nih, kayak kita misalnya mau mengadakan pertemuan nih majelis taklim, itu sekarang kan sudah bisa melalui teknologi menggunakan seperti Zoom, Google Meet gitu. Jadi nggak menghambat kita ketika misalnya ada melakukan kayak perkumpulan untuk mengkaji suatu ilmu gitu loh, misalnya kayak di majelis taklim itu tadi. Jadi pembaruan secara modernisasi itu memang nampak banget di zaman sekarang ini karena teknologi tersebut. Cuman berubahnya mungkin di kebudayaannya. Kalau di bidang kebudayaan itu mungkin berubah, kayak solidaritasnya mungkin berpengaruh, itu berubah. Kalau untuk kemajuan teknologi itu semakin maju. Cuman itu tadi ya, kelemahannya di solidaritas tadi, karena kan kita nggak tatap muka langsung nih melalui aplikasi gitu, cuman layar ke layar untuk mengkaji pertemuan tadi tuh. Cuma itu aja sih nampaknya. Terus selanjutnya Bu, cara umat Islam tuh bagaimana sih menghadapi pembaruan Islam saat ini? Ya kalau cara menghadapinya ya yang pertama kita tuh ya harus tetap sih kita berpedoman pada ajaran-ajaran sebelumnya gitu kan, apa yang udah kita pelajari. Cuman gara-gara pembaruan di zaman modernisasi sekarang ini, tentu kita harus maju juga di bidang ipteknya gitu, seperti kayak penggunaan kayak Google Meet, Zoom, terus mencari informasi lain dari Google atau membuka YouTube gitu. Karena apa? Karena kalau misalnya kita juga ketinggalan dalam menghadapi pembaruan ini, ya kita tertinggal gitu oleh nggak cuma di ipteknya aja, tapi juga misalnya mungkin memperoleh pengetahuan gitu. Terus juga informasi-informasi lainnya tentang Islam gitu. Jadi untuk menghadapi di era modernisasi ini, kita memang harus mau tidak mau harus belajar bagaimana cara menggunakan teknologi secara bijaksana. Selanjutnya pertanyaan ketiga nih Bu, bagaimana dampak Islam dengan zaman yang sekarang ini makin berkembang seperti saat ini? Ya kalau dibilang dampaknya positif semua enggak, dibilang negatif juga semuanya enggak ya. Dampaknya tuh ya ada positif ada negatifnya. Yang positifnya ya dampaknya itu ya perkembangan yang menggunakan teknologi. Terus kita bisa mendapatkan informasi dari berbagai website gitu, misalnya link atau aplikasi seperti YouTube, atau misalnya kita langsung mengadakan kayak kajian atau kayak misalnya seminar nasional gitu kan tentang mengkaji Islam. Kalau misalnya yang negatifnya, ada juga dampak negatifnya itu ya, kayak misalnya perdebatan atau misalnya aliran-aliran Islam yang misalnya yang baru muncul gitu, misalnya itu dipermasalahkan, atau misalnya ada juga kayak topik pembahasan baik itu misalnya kayak sebuah konten yang dipermasalahkan, mungkin dia salah ucapan atau mungkin menampilkan sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Nah itu yang dijadikan permasalahan, sampai-sampai kadang-kadang kayak bikin parodi atau apa segala macam. Jadi kayak melecehkan suatu agama gitu loh. Atau misalnya ya kayak konflik antar agama gitu. Jadi dibilang kalau dampak Islam itu misalnya dari tahun ke tahun dibilang positif terus, nggak juga, karena teknologi kadang kita tuh ada yang sebagian orang tuh pergi ke negatifnya, ada juga yang mendapatkan dampak positifnya. Jadi tergantung diri kita sendiri gitu. Tergantung kita pandai menyaring filternya aja lagi gitu. Itu sih jawaban dari saya. Terus Bu,
Kendala apa saja yang dihadapi dalam menerapkan ajaran Islam di desa Muara Fajar ini? Oke, kendalanya ya yang saya observasi selama tinggal di lingkungan ini, yaitu terutama di latar belakang pendidikan orang tua yang masih minim gitu ya. Ya mungkin kita nggak bisa juga menyalahkan mereka kenapa mereka tidak berpendidikan atau kenapa pendidikannya cuma sampai situ aja gitu kan, karena memiliki faktor-faktor yang berbeda. Jadi cara orang tua pun untuk memberikan suatu pendidikan kepada anak itu berbeda gitu, suatu pengetahuan knowledge-nya gitu tentang religius, tentang agama itu udah beda gitu. Ditambah lagi dengan sekarang anak-anak zaman sekarang ini dikasih gadget, itu perginya bukan langsung membuka aplikasi-aplikasi atau informasi tentang yang positif-positif gitu. Kebanyakan kelalaian di game kayak TikTok atau misalnya mungkin snack video, Facebook dan lain-lainnya, atau YouTube juga gitu. Pokoknya yang melalaikan mereka lah di waktu, pokoknya yang berdampak nggak baik juga gitu bagi kesehatan mereka. Jadi kalau dibilang dampaknya Islam sekarang tuh di sini tuh kayak mana ya, kurang bagus sih lingkungannya. Ditambah lagi remaja masjid di sini tuh kayak biasanya kan kebudayaan kita kan ada tuh kayak remaja masjidnya. Kalau sekarang ini remaja masjidnya itu udah nggak ada lagi gitu. Tambah juga misalnya ya penduduk di sini tuh udah berkurang. Terus juga pembangunan masjid juga udah berkurang juga, aktivitas di masjid juga udah berkurang. Yang ada sekarang ini ya si lingkungan sekitar sini, kalau misalnya anaknya sekolah atau misalnya aktif nih ikut-ikut kayak seminar, ya bisa jadi informasinya yang dia dapat dari situ, ilmu pengetahuan dari situ. Atau anak yang rajin baca gitu, atau anak yang sekolah iman, MTS, ya mereka lagi gitu kan, ya mungkin minimalnya dari keluarga ke keluarga lah dulu gitu, nggak usah langsung keluar. Tapi itu sih yang saya lihat di lingkungan sini gitu. Oke Bu, terima kasih atas informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.